pagi dan salam sejahtera. Nama lengkap saya Priscilla Tokan, guru pendidik agama Katolik dan Budi Pekerti pada sekolah SMPS Lamaholot 1912 Batoone, sekaligus mahasiswa PPG pada jabatan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun 2024. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Lutfi untuk memimpin kita dalam doa. Ambil sikap berdoa. Marilah nama Bapa. Ya Allah yang Maha Baik, juga bersyukur atas kemampuan-kemampuan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kemampuan yang Kau berikan telah kami kembangkan sehingga membantu kami bertumbuh dalam kebaikan. Dan kami dalam pembelajaran hari ini agar kami dapat saling membantu mengenal kemampuan kami masing-masing dan mampu mengembangkan lebih lanjut selaras dengan kehendakmu. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, terima kasih kepada Adik Lutfi yang sudah kita absen dulu ya. Ya, Bu. Alberta Flavia Nika Bakan, Angelina Ubarise, Anjana Febore, Alberta Maria Adisir, Baik, hari ini satu orang kita hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut, saya minta kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking minggu lalu? Masih. Semua berdiri untuk bisa ice breaking. Coba satu orang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita lihat materi kita hari ini, yaitu aku memiliki kemampuan. Kamu tahu apa itu kemampuan? Ya, kemampuan adalah bakat yang dimiliki seseorang. Coba, siapa lagi yang bisa menjawab arti dari kemampuan? Yang kamu tahu kemampuan itu apa? Ya, kemampuan atau talenta. Coba kamu sebutkan salah satu kemampuan yang ada dalam diri kalian. Ya, bernyanyi, apa lagi? Bermain bola, apa lagi? Melukis. Itu kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kalian. Kemampuan-kemampuan itu sudah ada sejak dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan, yang berikut ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan berbagai kemampuan atau bakat yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi berbagai kemampuan berdasarkan pesan teks kitab suci. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan konsekuensi atau akibat yang terjadi jika talenta yang diberikan Tuhan tidak dikembangkan. Itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan ini. Ya, yang berikut, Ibu minta masing-masing dari kamu menuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin. Menuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin, baik berupa bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Sudah? Ibu sudah membagikan kamu lembar kerja tadi, sudah? Nah, setelah pembelajaran habis, langsung dikumpul. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Di kelompok Brian, bisa tidak? Ya, bisa. Bisa ya? Di kelompok Nika, bisa tidak? Bisa, ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada 2 di sini, Ibu hanya ambil ada 2.
dua saja. Yaitu yang pertama, apa saja kemampuan yang ada dalam diri kalian? Coba kamu sebutkan apa saja kemampuan yang ada dalam diri kalian. Coba bisa, apa saja kemampuan yang ada dalam diri kalian? Ya, bisa bermain bola, apalagi ini bala, ya menyanyi, siapa lagi kaset, bisa berpuisi, siapa lagi dalam diri kalian. Nah, yang kedua, apa bakat kemampuan yang paling kamu sukai dalam diri kalian? Coba Brian, apa bakat kemampuan? Ya, sepak bola. Brian, dia lebih suka bermain sepak bola. Siapa lagi yang paling suka atau disenangi? Nika, apa? Sepak bola. Ya. Kalau ingin terkenal bermain bola itu, kita harus buat apa supaya kita bisa terkenal? Coba suara besar. Yang pertama, ya, melatih. Apa lagi? Olahraga ya. Olahraga atau biasanya punya cita-cita jadi pemain bola terkenal. Jadi dia harus latih terus menerus. Biarpun orang bilang ini buat apa main bola, tetapi dia berusaha untuk latih supaya bisa terkenal. Kamu lihat lebu dengan bolos sampai di Rote atau sampai di mana lagi? Makassar, Atambua. Itu kemampuan yang dia miliki dalam hal bermain sepak bola. Misalnya kita masuk pada sebuah cerita. Sudah menyediakan satu cerita, yaitu kisah dari Lioda Ginting. Lioda Margareta Ginting, remaja berusia 13 tahun dari Medan, ya, coba terus. Pada April 2017, Lioda melakukan perjalanan perdananya ke luar negeri menuju Sanremo Utara, Italia. Lioda ke Sanremo untuk mengikuti final festival Sanremo Junior 2017. Pada malam final kompetensi tanggal 6 Mei 2017, Lioda menyanyikan lagu Their Dream ciptaan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa dengan lirik berbahasa Inggris gubahan Ria Leimena. Meski mengaku sempat merasa sangat gugup sebelum tampil, Lioda mampu mengalahkan 22 peserta dari 18 negara. Bahkan dia mampu membuat seluruh pengunjung memberikan standing ovation. Lioda menjadi juara pertama kompetensi menyanyi internasional khusus penyanyi solo berusia 6 sampai dengan 15 tahun. Kemenangan Lioda seolah menggambarkan perpaduan bakat, kerja keras dan latihan yang telah dijalani oleh Lioda selama berbulan-bulan. Lioda berlatih di bawah asuhan Gita Gutawa dan Erwin Gutawa. Mereka berdua menemukan dalam program di atas rata-rata 2 menurut Gita Gutawa. Lioda memiliki bakatnya dalam bernyanyi. Saat Lioda berusia 2 tahun, Lioda mengikuti berbagai perlombaan menyanyi ketika ia menginjak usia 4 tahun. Coba satu orang bantu ibu untuk membaca. Papan guru vokal Putri Ayu selain saat berusia 10 tahun. Sebagai remaja Katolik, Lioda juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Sesuai bakat bernyanyinya, Lioda menjadi pemazmur dalam misa di gereja Santa. Sebagai remaja Katolik, Lioda juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Sesuai bakat bernyanyinya, Lioda menjadi pemazmur dalam misa di gereja Santo Fransiskus Assisi Medan. Sejalan dengan tugas pelayanan sebagai pemazmur, Lioda berlatih memainkan organ saat berkunjung ke KBRI di Roma pasca festival. Lioda, kemenangannya bukan hanya miliknya, tetapi juga orang-orang yang selama ini selalu mendukungnya. Lioda mengaku tidak pernah bermimpi untuk dapat berkunjung ke Roma. Dia merasa kesempatan ke Roma menjadi kadar pasca dari Tuhan. Coba kita melihat pertanyaan mendalam dan kisah
Yordan Ginting. Nomor 1, coba Susi membaca soal nomor 1. Apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang dimiliki dari kisah lewat daging? Ya, apa saja atau apa yang seharusnya dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang dimiliki dari kisah Yordan Ginting? Coba, ya, Gisel, apa? Potensi atau bakat yang dimiliki Yordan Ginting adalah bernyanyi serta memiliki karakter vokal yang cukup luar biasa dan berkelas seperti Fah. Lyodra juga mengikuti berbagai perlombaan menyanyi ketika ia menginjak usia 4 tahun. Ya, itu benar. Lyodra bakat dalam menyanyi itu dia berusia berapa tadi? 4 tahun. 4 tahun. Di bawah asuhan siapa tadi? Erwin Utawa. Ya, di bawah asuhan Erwin Utawa. Nomor 2, Susi. Pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Ya, pesan apa yang kamu petik dari kisah tersebut? Ya, Gisel. Kita harus belajar dari kisah Yordan Ginting yang memiliki suara emasnya serta juga terpilih sebagai pemazmur dan juga dalam bermain organ. Kemampuan yang kita miliki dapat kita kembangkan atau latih terus-menerus agar dapat mencari dan menemukan dalam dirinya kemampuan yang kita miliki. Masuk dalam pendalaman teks kitab suci. Sekarang Ibu minta kamu semua buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 20. Saya minta satu orang memimpin kita untuk membaca. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Terima kasih kepada Adi Susi yang sudah membaca. Sekarang kita masuk pada kelompok diskusi. Ibu sudah membagikan kelompok diskusi minggu lalu. Sekarang langsung mengerjakannya dalam kelompok diskusi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan. Ibu kasih dalam waktu 5 menit. Ayat 14 sampai dengan 20. Saya pilih satu orang memimpin kita membaca. Kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang seharusnya dilakukan pada talenta untuk menghargai dan suci tersebut? Jawaban: manusia seharusnya bersyukur dan selalu rajin dalam mengembangkan talenta yang telah diberikan. 3. Apa saja yang sudah dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari tuannya? Jawaban: mereka telah menjalankan talentanya dan memperoleh laba 5 talenta. Yang memperoleh laba 2 talenta juga dijalankan dengan menghasilkan buah yang 4. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang tidak mengembangkan talentanya? Jawaban: hamba yang tidak menjalankan talenta yang telah diberikan tuannya, karena dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang Sudah bacakan hasil diskusinya. Silakan dulu. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa peneguhannya. Yang pertama, kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkan kemampuan agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses dan kebahagiaan dirinya sendiri dan orang lain. Untuk menuliskan salah satu ayat yang paling kamu senangi dari bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bisa tidak? Bisa, Bu. Itu tentang refleksi dan aksi kita hari ini. Jadi untuk bahagian KPD-nya, Ibu sudah bagikan masing-masing ke kalian. Kerjakan di rumah, minggu depan baru dikumpul. Bisa tidak? Bisa. Baik anak-anak. Pembelajaran kita hari ini tentang materi aku memiliki kemampuan sampai dengan hari ini. Saya minta salah satu memimpin kita dalam doa penutup. Marilah aku katakan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kepada setiap orang Engkau telah menganugerahkan talenta, bakat, atau kemampuan. Guru dan teman-teman untuk menguatkan kami saat berjuang mengembangkan bakat kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra,